Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Junita Rahman dengan NIM A1A022072. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Apakah Tidak Semua Hak Asasi Manusia Bersifat Mutlak? Seperti yang kita ketahui, di sini hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia di sini bersifat mutlak, yang artinya hak asasi manusia harus ada dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dan menurut ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998, hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar, yang paling melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal, sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa dan fungsinya untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Sementara menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia yang antara lain terdiri dari yang pertama ada HAM bersifat hakiki, yang kedua HAM bersifat universal, yang ketiga HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain, dan yang terakhir ada HAM tidak dapat dibagi. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan pemaparan saya mengenai instrumen hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya, Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM di Indonesia, yaitu ada dua tingkat. Pertama ada tingkat nasional, dan yang kedua ada tingkat internasional. Di sini saya akan menyebutkan beberapa instrumen nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang kedua ada TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang ketujuh ada peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang berkaitan. Selanjutnya di sini ada instrumen internasional yang terdiri dari Piagam PBB 1945. Yang kedua ada Deklarasi Universal HAM 1948. Yang ketiga ada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Yang keempat, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan yang terakhir ada instrumen HAM internasional lainnya. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi universal. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Selanjutnya yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, hak asasi manusia saling bergantung. Yang keenam, hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Setiap orang juga memikul tanggung jawab. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang penerapan hak asasi manusia yang ada di Indonesia.
Penegakan HAM di Indonesia dapat diwujudkan melalui upaya yang dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Hal ini tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai penegakan HAM yang ada di bumi Nusantara. Kesadaran masyarakat akan penegakan HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dengan kesadaran masyarakat yang terbentuk, nantinya dapat menumbuhkan upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia miliknya pribadi, dan di sisi lain dapat dihormati dan dapat menjaga hak asasi milik orang lain. Di sini Indonesia aktif dalam membangun kerjasama dan kemitraan di bidang hak asasi manusia dalam hubungan bilateral ataupun kerjasama multilateral pada tingkat di kawasan ataupun global. Diplomasi hak asasi manusia memiliki dua tujuan arah yang saling memperkuat, yaitu yang pertama ada ikut serta dalam upaya kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bersama pada tingkat regional dan global di bidang hak asasi manusia. Yang kedua, memperkuat upaya nasional di bidang hak asasi manusia melalui kerjasama internasional. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum di mana salah satu unsur di negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis non-derogable right atau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun. HAM yang tergolong dalam jenis non-derogable right yang saya sebutkan di atas sebagai intisari HAM. Artinya inilah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia, dan inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di Indonesia, bahkan di dunia, dan dapat dalam kondisi apapun sebagai kodrat lahiriah setiap manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan inti dari makalah saya ini, yaitu tidak semua hak asasi manusia bersifat mutlak. Tetapi ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasi oleh Presiden, tidak semua hak asasi manusia dapat dipenuhi pemenuhannya. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis derogable right atau hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, hak untuk berbicara, menjamin pemenuhannya terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan derogable right dapat dibatasi atau ditunda pemenuhannya apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensinya atau kedaulatannya sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warganya. Negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuhnya. Namun tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM tersebut bagaimana harus ditentukan batasan-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan terhadap merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Dalam keadaan tidak normal atau darurat, semua tindakan yang tidak lazim dari pemerintah dapat dibenarkan untuk mengembalikan kondisi negara menjadi normal kembali, dapat dibenarkan untuk dilakukan demi mempertahankan keutuhan negara dan melindungi warga negaranya. Pemberlakuan ketentuan yang mengatur keadaan darurat itu sejak lama mendapat perhatian serius. Sekalipun terjadi keadaan darurat, perlindungan hak asasi manusia itu tetap menjadi perhatian utama dalam berbagai instrumen hukum internasional yang dikembangkan. Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat. Di dalam pernyataan keadaan darurat ini
terletak makna esensial, yakni penduduk harus tahu materi, wilayah, dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan akan pengumuman tersebut terutama dimaksud untuk mencegah penyimpangan, defekto, serta usaha-usaha selanjutnya untuk membenarkan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilakukan. Namun munculnya pernyataan siapakah yang harus diberi kewenangan mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa negara sedang mengalami keadaan darurat. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah yang telah saya paparkan, yang pertama ada HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Yang kedua ada dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM atau pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara. Pembatasan hak asasi manusia dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat diperlakukan pembatasannya yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan derogable right atau hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right atau hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya. Dalam keadaan apapun, apabila hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-derogable right dibatasi pemenuhannya, pasti akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat. Di dalam pernyataan keadaan ini terletak makna esensi, yakni penduduk harus dari wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Di sini saran saya sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi milik orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran terhadap hak asasi milik orang lain, dan jangan sampai pula hak asasi milik kita sendiri dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Sekian dan terima kasih.